Halo pencinta kopi dan pendekar susu. Ketemu lagi dengan saya Fikri Raharja di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Oke, jadi kali ini kita akan membuat latte art yang lebih advance. Jadi gimana caranya membuat latte art dengan bentuk-bentuk yang variatif gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan basicnya dulu. Jadi sebenarnya untuk membuat latte art itu ada 3 pattern basic yang harus kita kuasain. Jadi ada heart, ada rosetta, dan ada tulip. Selain itu juga ada berbagai macam teknik yang kita bisa gunakan untuk membuat latte art. Salah satunya seperti teknik drag, kemudian milk drop, kemudian selain yang basic tadi ya untuk bikin tulip, rosetta, dan heart. Oke, jadi tanpa berlama-lama saya akan membuat 2 gambar dulu. Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, 3 gambar aja sekalian. Jadi heart, tulip, dan rosetta. Nanti dari 3 pattern basic itu kita akan membuat pattern apa sih yang kita bisa buat dengan 3 campuran pattern basic itu. Oke? Jadi seperti biasa kita harus prepare dulu espressonya. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya di SSG Coffee Company. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana sih untuk steam susu yang baik, kemudian seberapa penting faktor espresso itu untuk membuat latte art ya. Jadi itu benar-benar harus dikuasain dulu sebelum kita mau belajar latte art yang lebih advance. Nah, jadi kalau kita belajar latte art sudah ke level ini, teman-teman nanti bisa misalkan ikutan kompetisi atau mungkin teman-teman juga bisa surfing gambar yang lebih menarik gitu ya dan engage sama customer. Jadi misalkan kan gampangnya itu gambar-gambar latte art itu kita bisa bikin seperti karakter-karakter hewan gitu segala macam itu kita bisa buat. Oke, kita akan pull dulu espressonya. Saya pakai 18 gram. Saya akan ekstrak sampai 25 mili. Oke, jadi kremanya ini kelihatan ya. Jadi kalau mau bikin latte art yang bagus tuh kremanya harus benar-benar perfect. Oke. Saya bikin 2 lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau mau lebih bagus itu bikin espressonya itu langsung fresh ya. Jadi sebelum kita bikin latte artnya itu kita bikin espressonya dulu, baru kita steam susunya gitu. Cuma karena ini nanti saya akan langsung bikin 4, jadi saya akan prepare dulu espressonya. Nah, biasanya kalau latte art ini kan dinilainya itu dari segi kontras dan definisi. Itu yang paling penting ya. Jadi, jangan sampai latte art itu nanti gambarnya bagus atau gambarnya rumit, tapi yang tahu cuma kita doang, customer nggak tahu. Jadi karena sebenarnya latte art ini adalah fungsinya untuk si customer itu jadi lebih menarik lagi kopinya. Jadi begitu ditaruh gelasnya depan itu, wah gambar uang gitu misalkan, atau gambar wah gambar hati gitu. Jadi orang langsung tahu, itu yang namanya definisinya harus jelas gitu ya. Nah jadi nanti kalau teman-teman udah hatam, udah bisa bikin teknik latte art yang berbagai macam ini, teman-teman bisa ikutan throwdown atau ikutan kompetisi gitu. Nanti teman-teman belajar lagi tuh tentang teknik-tekniknya dan penilaiannya apa aja sih yang dinilai dari sebuah latte art yang bagus gitu. Oke. Seperti biasa kita akan steam dulu susunya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman udah biasa steamnya itu bisa langsung steam untuk beberapa gelas gitu ya. Kalau di kompetisi sendiri misalkan di Indonesian Barista Championship itu biasanya sekali serving itu langsung 4 gelas. Nah, ini bisa langsung steam pakai jug yang besar untuk di split 4 gitu. Tapi karena ini gambarnya beda-beda dan tingkat ketebalan foamnya juga beda-beda, nanti saya akan steam satu-satu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman udah biasa itu, teman-teman nggak usah ngelihat, itu dari suaranya aja udah bisa tahu nanti. Oh, ini udah panas, ini udah jadi foamnya. Jangan lupa, habis steam harus dibersihin. Oke. Kita akan tuang yang basic pertama ya. Jadi sama, kita tinggi aja, kita campur seperti ini.
Kita dekatkan. Nah, ini kita bikin mouse head nih. Ini bikin hard juga bisa, mouse head juga bisa nih. Jadi kuncinya ini adalah bagaimana kita mengatur flow dari foam yang ada di dalam sini dengan liquidnya. Kalau hasil steamingnya bagus, begitu kita tuang itu foam sama liquidnya akan langsung keluar. Jadi tanpa perlu effort yang gede, teman-teman harus majuin jaknya itu, alirannya udah pasti keluar. Ini basic yang pertama ya. Bikin hard atau bikin mouse head seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin tulip. Nah, jadi sebenarnya nih latte art itu bisa jadi hiburan sih kalau buat teman-teman barista ya. Biasanya kan capek nih, wah di ini sambil ngelatte itu seru juga. Nah, jadi sebenarnya latte art ini bisa dibilang sebagai daya tarik dari sebuah coffee shop dan teman-teman barista juga, biar customer itu jadi lebih happy gitu ketika ke coffee shop gitu kan. Jadi atau gambarnya lucu ya gitu tuh, pasti nanti akan lebih engage gitu. Tapi jangan lupa ya, tetap rasanya juga harus diperhatikan. Nah, kalau bikin tulip itu sama tekniknya. Jadi kita tinggikan dulu seperti ini. Oke. Kita deketin tuh satu-satu aja tuh. Kayak bikin mouse head atau hati tapi satu-satu. Baru kita angkat. Nah, seperti ini. Kalau ada bubble saya bisa dibentuk sekali. Nah, jadi sama ya tekniknya seperti ini, cuma kita tuangnya satu-satu dan stacking atau kita bikin tingkatan. Satu di depan, kedua di belakang, tiga terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, tetap ketika finishing itu harus posisinya tinggi dan alirannya harus kecil gitu ya. Jadi biar buat kita potong tengahnya ini. Oke. Ini ada rosetta. Nah, rosetta ini kalau teman-teman lihat dia seperti bunga itu. Putri malu ya. Jadi bentuknya seperti daun gitu. Nah, ini kita biasa bikin ini nanti pakai teknik namanya wiggle. Wiggle itu atau kita shaking, kita goyang bagian miljaknya ya. Jadi dia nanti alirannya itu akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Dan nanti akan jadi sebuah bentuk seperti daun. Nah, ini biasanya kalau mau bikin rosetta yang bagus, foamnya nggak usah terlalu tebal. Oke, jadi nanti jaknya kita wiggle seperti ini. Gitu ya. Oke. Siap. Oke, setengah cukup. Kita dekatin di ujung, kemudian kita mundurin ke belakang. Seperti ini. Nah, ini putri malunya terlalu besar nih. Jadi ini pengaruh dari miljaknya dan tingkat foamnya ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini rosettanya. Nanti kita akan buat yang lebih bagus. Ini sudah jelas ya bentuknya. Jadi tulip, heart, dan rosetta. Nah, nanti ada namanya teknik drag dan teknik drop. Nah, nanti kita akan membuat bagaimana sih dari 3 pattern ini akan kita gabung menjadi 1 pattern. Oke? Saya akan ajarin cara gambarnya nih. Saya akan ajarin tekniknya, rahasianya. Jadi, biasanya nih sebelum teman-teman membuat pattern baru, teman-teman bisa tulis gambar dulu di kertas seperti ini ya. Bikin dulu gelasnya bulat seperti ini. Nah, ini kita coba misalkan gabungkan ya di dalam sini. Misalkan mau bikin pattern apa? Dari tulip dulu misalkan. Kita gambar seperti ini. Ini tulip. Ada tulip 1. Terus kita kasih ada lagi rosetta. Oke, kemudian kita kasih di sini ada hati. Wah, tapi biar lengkap ini kita kasih leher. Nah, jadi seperti ini. Misalkan mau membuat angsa. Nah, jadi bisa digambar dulu nih. Nanti mulainya dari mana? Jadi bikin tulip dulu, kemudian rosetta, kemudian bikin kepalanya. Misalkan ada lagi teknik nanti namanya drag. Ya, drag dan drop. Nah, kalau drag itu modelnya adalah ujung dari si miljak ini, logikanya, ilmu itu, ketika espressonya itu ujungnya dekat dengan miljak, itu pasti akan mengikuti, foamnya akan keluar. Nah, itu yang namanya drag. Jadi kita bisa bikin huruf nih. Nah, jadi seperti ini, misalkan set. Nah, gini. Wah, gini ya. Langsung kita buat.
Untuk membuat latte art kita harus belajar terus dan praktek terus, tapi tetap harus dikuasain dari teknik basicnya ya. Oke, kita tinggal mengikuti dari yang udah kita gambar tadi nih. Kita kan tadi bikin angsa ya, bikin swan. Kita tinggal ikutin aja. Oh, tadi bikin tulip dulu satu, kemudian bikin rosetta, kemudian bikin heart di atas kepalanya. Langsung aja kita tuang. Biasa setengah tuh udah cukup buat bikin pattern yang lebih rumit. Bikin tulip dulu satu, kemudian kita bikin rosetta, mundur. Oke, kita mundur ke belakang, kemudian bikin hati di sini. Oke. Mudah bukan? Gampang jadi. Jadi bentuk rosetta yang bagus tuh kayak gini. Jadi kuncinya adalah untuk membuat latte art ini foamnya tuh harus benar-benar stabil dan harus benar-benar konsisten. Jadi kita tahu untuk membuat gambar apa tuh sebelumnya kita harus pikirin dulu sebelum kita steam susunya. Jadi jangan sampai begitu kita lagi nuang latte artnya, habis itu kita baru mikir, wah gambar apa ya? Itu nanti pasti bingung. Oke? Sekalian nih, kita tadi mau bikin SSG, pakai teknik drag. Kemudian kita akan bikin lagi misalkan, jadi teman-teman bisa praktis by gambar dulu biar nggak terlalu buang-buang susu ya. Jadi sebenarnya kalau bikin latte art itu ya dibilang bisa gambar atau enggak ya sebenarnya harus bisa gambar dikit lah. Gambarnya nggak usah bagus-bagus banget. Misalkan bikin kelinci. Nah ini kita bikin daun dulu di sini. Terus kalau kelinci itu bentuknya kayak gimana ya? Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kan seperti ini ya. Kelinci nih, kan kelinci. Atau bikin misalkan kita mau bikin rusa misalkan ya, rusa. Oh, rusa seperti ini ya. Oh, biar lengkap misalkan di sini ada pohonnya. Ini ada salju-saljunya. Nah, nanti nih milk drop ini pakai salju-saljunya. Nah, ini nanti teknik drag itu kita bisa terapin dengan 3 teknik yang sebelumnya udah ada. Kita tambah milk drop itu untuk bikin kayak pelengkap aja, biar space-nya itu nggak terlalu banyak yang kosong. Oke, kita akan bikin dulu espressonya. Coba kita akan coba. Jadi sama, ini pertama kali kita bikin badannya si rabbitnya dulu. Oke, kemudian bikin rosetanya. Siap. Bikin kakinya. Ini dengan teknik drag. Nah, baru nanti bikin kepalanya. Baru kita bisa tambahin sedikit di sini dengan teknik drop. Gitu ya. Siap. Jadi seperti ini gelasnya kecil banget. 5 oz jadi agak menantang. Nah, jadi kan teman-teman udah bisa belum? Ini gambar apa? Wah, ini gambar anak kelinci ya, jadi kelihatan. Jadi sebenarnya yang paling penting dari latte art ini adalah definisinya. Itu penting banget. Jadi jangan sampai customer lihat gambar ini apa itu bingung ya. Jadi kunci pertamanya adalah definisinya harus jelas. Oke. Selanjutnya kita akan bikin logo SSG. Nah, seperti ini. Espresso di sini. Oke. Nih ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau bikin teknik drag itu kita menggunakan bagian dari foam yang terakhir. Jadi dia udah liquidnya udah sedikit. Kita tinggal deketin seperti ini, kita belokin gini. Dia sudah ngebentuk ya. Tuh, udah jadi huruf S. G-nya G Latin aja. Ide. Jadi nih huruf SSG. Oke, ini teknik drag namanya. Oke, jadi kalau drag itu kita pakai foam yang bagian belakang, kita deketin ke permukaan, kita tarik-tarik. Jadi kuncinya kalau bikin drag tuh biasanya mundur, jangan maju. Kalau maju tuh foamnya nanti bergaris. Kalau mundur jauh lebih enak. Oke, ini yang terakhir. Kita akan membuat rusa. Ini patternnya juara dunia 2017 nih.
Oke, sama kayak tadi, kita tuang dulu pelan-pelan. Sampai kira-kira tuh liquid espressonya itu dia padat ya. Kira-kira setengah. Baru kita tuang. Jadi pelan-pelan aja karena kita belajar mengontrol susunya ini. Oke. Nah, ini teknik dragnya dipakai. Jadi tetap mundur atau ke samping juga bisa. Nah, ini baru kita pelan-pelan nih kita tuang seperti ini. Oke. Nah, baru kita kasih tadi milk drop. Nah, seperti ini kira-kira. Terlihat bukan gambarnya? Seperti rusa. Tanduknya kejepit gelas sedikit ya. Oke, jadi ini tadi kalau teman-teman pengen belajar latte art yang lebih advance, sebenarnya gambarnya itu jauh banyak banget yang rumit. Jadi teman-teman bisa cek juga di kompetisi World Latte Art Championship gitu. Nah, jadi setelah nanti teman-teman belajar basic mulai dari monks head, tulip, kemudian rosetta, teman-teman bisa gabungin ke teknik-teknik selanjutnya. Jadi ada drag dan milk drop juga, teknik yang paling baru gitu ya. Jadi kuncinya untuk membuat pattern yang paling mudah, teman-teman bisa gambar dulu di kertas seperti ini. Nanti teman-teman tinggal eksekusi di gelas gitu ya. Nah, jadi untuk membuat pattern yang ini juga nggak mudah karena juara dunia pun juga perlu bahkan sampai ratusan kali buat bikin pattern baru ya. Jadi buat kalian semangat dan salam di persusuan berikutnya ya. Jangan lupa ngopi.